Baik, terima kasih Mbak MC atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang kita hormati bersama para narasumber atau pemateri pada kegiatan Zoom ataupun workshop pada pagi hari ini. Yang pertama, Mas Yahya Aulia Abdillah. Beliau adalah koordinator wilayah FL2MI Jawa Timur. Kemudian kepada Mas Tum Muhaidi, Ketua DPM Universitas Madura. Selamat datang di Zoom yang diadakan oleh DPM mahasiswa STKP PGRI Sidoarjo. Dalam kesempatan kali ini, terima kasih kami sampaikan kepada Mbak MC, kepada kepada panitia yang sudah dengan semangat mengadakan acara Zoom walaupun dalam momen puasa pada pagi hari ini, tapi walaupun puasa tapi harapannya tidak mengurangi semangat bagi para teman-teman mahasiswa dalam mengikuti acara Zoom kali ini. Baik, sebagai sepatah dua kata dalam opening ini kalau melihat dari judul atau tema pada Zoom ini adalah membentuk legislator muda yang berintegritas. Ini sebetulnya suatu tema yang cukup berat Karena apa? Karena ini bagaimana cara agar membentuk sebuah karakter yang dimiliki oleh calon legislator yang mana ini nanti berawal dari para generasi muda yang dalam hal ini adalah para mahasiswa. Mungkin dalam ekspor masalah politik kami memang tidak membidangi secara utuh, tapi bolehlah kita sedikit memberikan sebagai suatu pandangan, sebagai suatu kajian tersendiri bahwa mungkin ada pesan-pesan khusus yang bisa dijadikan sebagai bahan pandangan untuk mencetak para generasi muda yang nantinya bisa menjadi legislator muda. Kalau berangkat dari background pendidikan, karena mau tidak mau legislator ini kan nanti mereka akan berkiprah dalam membuat suatu undang-undang, rancangan undang-undang. Ini para Dewan Perwakilan Rakyat tentunya. Maka di sini harus mau tidak mau menampung aspirasi dari semua elemen. Nah, elemen di sini dari warga masyarakat yang mana akan mewadahi dari beberapa generasi-generasi. Baik itu generasi dari yang lama, ada istilah baby boomers, itu dari tahun 1946 sampai 64 Kemudian nanti berlanjut lagi ke generasi yang kedua, generasi X dari tahun 65 sampai tahun 80-an Kemudian nanti akan berlanjut lagi kepada generasi Y atau generasi milenial dari para generasi yang lahir dari 1981 sampai dengan 96 lanjut generasi Z nanti dari 97 sampai 2012, kemudian yang sekarang ini generasi Alpha dari tahun 2013 sampai dengan yang sekarang ini Nah, harapannya nanti semua aspirasi dari mereka bisa terwadahi. Nah,
Dari generasi tersebut ada beberapa clue-clue yang menjadi suatu garis bawah ya, yang tidak lepas dari kajian filsafat. Ya. Kenapa kok harus menyinggung filsafat? Ya, karena filsafat merupakan suatu modal dasar di dalam kita menggali suatu pemikiran. Apalagi nanti akan dituangkan dalam undang-undang. Ya. Hemat kami bisa kita sajikan ada minimal 8 ya, 8 aliran filsafat ya, yang bisa menjadi ya titik poin ya untuk melangkah kepada pemikiran-pemikiran yang lebih mendasar dan lebih maju ke depannya. Yang pertama, ada kalanya kita dari masyarakat itu mereka cenderung memiliki suatu pemikiran-pemikiran yang idealis. Maka ini disebut sebagai mereka yang memiliki pemikiran idealisme, aliran idealisme dalam berpikirnya. Cenderung berpegang teguh apa yang menjadi pemikirannya, ya itu yang menjadi suatu pegangannya. Kemudian ada juga dari warga masyarakat yang cenderung mereka tergolong dalam aliran bersifat naturalis. Ya, naturalis dalam apa? Dalam berpikirnya. Ya, tidak mudah meninggalkan kesan-kesan alamiah, ya, kesan-kesan lingkungannya, gitu loh. Ini mungkin dari para pencinta alam, ya, para petani. Jadi mereka itu tidak lupa, tidak pernah mau meninggalkan lingkungan-lingkungan yang selalu selama ini ya menjadi teman dalam kehidupannya. Ada juga yang di sisi lain mereka yang cenderung masih berpegang teguh kepada warisan budaya, ya. Jadi ketika nenek moyang para leluhur memberikan beberapa wajangan-wajangan, mereka tetap memegang teguh. Ya, inilah ciri khas dari siapa? Dari aliran-aliran esensialisme. Ya, ini biasanya memang rodok-rodok ekstrim mereka ya dalam mendidik, dalam memberikan suatu arahan, tetapi hasilnya itu ya juga luar biasa karena orang tua kita, mbah-mbah kita itu adalah bentuk konkret hasil dari produk para leluhur yang memiliki pemikiran secara esensialisme. Lanjut lagi kepada ke generasi berikutnya yang memiliki corak fikir perennialisme, yaitu apa? Mereka yang memang masih tetap ya memegang saran nasihat dari para leluhur, para tetua, tetapi mereka juga welcome ya, menerima ya informasi-informasi baru. Ya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya ada konsep mengatakan al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Jadi berpegang teguh kepada warisan para leluhur, tetapi welcome menerima masukan ya yang ada pada sekarang, pada masa ini. Ya. Ini adalah masuk dalam aliran yang cenderung berpikir perennialisme. Selanjutnya ada aliran realisme. Ya. Dari warga masyarakat, mereka cenderung berpikir secara realis aja, ya, realitas aja. Apa yang dilihat, apa yang didengar, yang bisa ditangkap oleh panca indera, itulah yang menjadi bahan kajian dia, menjadi pegangan dia. Makanya ketika ada beberapa saudara kita yang kelihatannya itu sangat frontal, mereka itu realisme aja gitu. Dia tidak bisa disalahkan secara sepihak sebetulnya. Karena apa? Karena background mereka adalah realisme. Lanjut ada beberapa warga masyarakat yang cenderung mereka tergolong dalam aliran pragmatisme. Wah, ini kadang-kadang memang ini biasanya ya generasi muda juga ini ya. Kadang-kadang karena melihat kepada destinasi, saya punya target apa gitu. Itu bagaimana caranya dengan cepat ya, yang waktu yang singkat, efisien, efektif agar secepat berhasil. Nah, ini pragmatisme. Cenderung mau instan gitu loh. Kadang-kadang ya itu lupa gitu loh. Ya. Lupa dengan apa? Dengan proses yang harus dilalui. Makanya aliran pragmatisme ini nanti akan disempurnakan oleh aliran berikutnya yang namanya progresivisme.
progresivisme ini cenderung dia harus mau memanfaatkan kesempatan yang ada. Karena dia tahu bahwa pesan dari para pujangga bahwa kesempatan cuma datang sekali. Nah, tidak ada kesempatan dua kali. Maka bagi para pemikir progresivisme, dia akan memaksimalkan kesempatan ini, memaksimalkan proses ya dengan sebaik-baiknya agar bisa menuju kepada hasil yang dituju. Penyempurna dari pragmatisme. Itu apa? Aliran progresivisme. Yang terakhir ada aliran yang sebagai penyempurna dari aliran-aliran terdahulu, ya. Para pemikir terdahulu, ya. Yaitu siapa mereka? Warga masyarakat yang cenderung berpikir secara rekonstruksionisme. Dia akan melihat, mengkaji ya masalah yang ada, kemudian pesan-pesan yang sebelumnya, kemudian informasi yang sekarang, kemudian direkonstruk ya, ulang ya, dibentuk dengan wadah yang modern ya, bisa by digital, pokoknya yang bisa berjalan, bisa diterima pada masa yang sekarang ini. Nah, ini adalah penyempurna-penyempurna yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Nah, ini nanti bisa menjadi beberapa wawasan ya yang bisa digunakan sebagai tolak ukur bagi para mereka ya calon legislator muda yang mana apa? Yang mana ini menjadi suatu ya wadah ya yang bisa menerima aspirasi dari berbagai macam jenis masyarakat yang memiliki corak pikir dari berbagai macam aliran yang sebagaimana tadi kami sampaikan ya. Baik, mungkin itu ya sedikit informasi yang bisa kami berikan dalam opening ini. Semoga nantinya bisa ya menjadi suatu kajian yang menarik ya bagi para generasi muda. Harapannya adalah Indonesia ini akan bisa menjadi negara yang lebih maju ya, negara yang modern ya, tetapi tidak dengan mudah meninggalkan ya identitas kita ya. Indonesia dengan apa nasionalismenya yang tinggi ya, dan yaitu slogan NKRI harga mati ya, itu tidak pernah kita lupakan ya. Semoga harapannya Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabul ghafur. Allahumma amin. Baik, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Baik, dalam kesempatan ini mari kita buka webinar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti acara ini bisa berjalan dengan lancar ya, awal sampai akhir, sukses dan bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak